Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwin Punya Cerita, tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwin CTB. Bagian 5. Rasanya Asmi seperti babu. Selamat mendengarkan. Asmi pada akhirnya bisa tidur. Ketika waktu menjelang fajar, tubuhnya yang lelah pun kalah oleh penatnya pikiran. Dia tidur begitu lelap sampai bermimpi memasak sayur. Tempat yang ia tinggali, tempat tidurnya, kamarnya, tidak bisa dibilang tidak nyaman atau buruk, bahkan jauh lebih baik dibandingkan tempat asalnya, kamarnya yang mengenaskan. Meski terasa canggung, dia merasa sedikit nyaman. Aida, Sita, dan Mariana berkumpul bersama Tama di ruang makan rumah utama. Mereka akan sarapan seperti biasanya, yang merupakan rutinitas pagi di rumah. Bagi Tama, sarapan adalah salah satu sesi makan paling penting dalam kehidupan, sebab dengan sarapan dia memulai hari, mengisi energi serta kebersamaan dan harapan-harapan baik. Intinya, sarapan adalah momen sakral dalam keluarga Tama. Mbak, mana Asmi? Tanya Tama karena tidak melihat kehadiran gadis itu di meja makan. Mungkin masih di kabinnya, Tuan. Tolong panggilkan dia. Baik. Tanpa perlu menunggu pelayan itu segera mendatangi tempat Asmi. Dia berjalan cepat dengan sedikit rasa khawatir. Permisi, Neng Asmi. Neng, pelayan itu terus mengetuk pintu, membuat Asmi bangun dari tidurnya. Iya Mbak, ada apa? Jawabnya sambil mengucek mata. Rambut Asmi masih berantakan saat menemui pelayan. Tuan Tama memanggil Neng Asmi untuk sarapan. Sekarang. Hah? Iya, sekarang di ruang makan, Neng. Aku nggak mau, tapi aku nggak lapar, Mbak. Nggak biasa juga sarapan. Bilang aja sama Pak Tama, sarapan duluan. Tapi Mbak, udah nggak apa-apa, Mbak. Saat pelayan itu berlalu, Asmi kembali ke dalam. Dia duduk di sofa karena masih ngantuk. Ngapain juga sarapan? Bikin kesel aja, lagi enak-enak tidur. Pelayan itu berjalan cepat menuju ruang makan. Dia sebenarnya takut kalau dimarahi. Saat kembali ke ruang makan, keempat orang itu menatapnya heran. Mana? Tanya Tama. Maaf Tuan, Neng Asmi bilang tidak mau sarapan. Apa? Kali ini Mariana tampak marah. Dia langsung berdiri dan merasa sangat dirugikan. Pertama, karena dia harus menunda sarapannya. Kedua, itu artinya dia akan sedikit kesiangan dan jadwalnya kacau. Waktu adalah hal yang sangat berharga bagi Mariana.
Tidak bisa dibiarkan, ucap Aida kesal. Biar aku yang panggil, usul Sita. Mereka berempat sengaja menunggu Asmi sarapan bersama. Malah yang ditunggu sama sekali tidak menghargai waktu mereka. Tidak perlu, ucap Tama tenang sambil menatap mata istrinya satu persatu. Perkataan itu pelan, tetapi sangat efektif. Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Tama akan bernilai perintah bagi siapa saja di rumah. Kalian sarapanlah dulu, biar aku yang mengajak Asmi sarapan. Baik, Tama, jawab Aida. Ketika orang itu jadi merasa begitu marah kepada gadis bernama Asmi itu. Bisa-bisanya seorang Tama merelakan waktu sarapan yang berharganya untuk gadis tak jelas itu. Mereka sangat iri. Tama bangkit dari tempat duduknya, meninggalkan para istri itu untuk makan duluan. Dia berjalan menuju pondok pojok di mana Asmi ada di dalamnya. Sesampainya di pondok Asmi, pria itu mengetuk perlahan pintu. Aduh, apalagi sih? Keluh Asmi kesal. Dia bangkit dari sofa lalu berjalan ke pintu. Siapa? Teriaknya mengira kalau yang datang adalah pelayan. Ini saya, ucap Tama. Asmi membuka pintu, lalu mendapati Tama berdiri di sana. Pria itu terdiam sejenak menatap Asmi, membuat gadis itu sedikit heran dan risih tentunya. Rasa kesal itu kembali meletup-letup menjadi marah. Selamat pagi Asmi, ucap Tama datar, tidak terdengar cukup ramah. Selamat pagi Pak. Kamu bisa tidur semalam? Aku baru aja tidur tadi pagi Pak, ucap Asmi sambil berjalan dan kembali duduk di sofa sebab punggungnya terasa berat. Tama masuk ke dalam kabin. Pria itu lalu duduk juga di sofa. Kenapa kamu gak mau ikut sarapan? Aku ngantuk, masih capek. Dan aku marah sama Bapak karena Bapak seolah menculik saya ke tempat asing ini, memaksa saya tinggal, dan paling parah, Bapak akan menjadikan saya istri muda. Kali ini, kantuk yang tadinya menggantung langsung hilang seketika, digantikan amarah yang membuncah. Bapak tahu nggak, Bapak itu lebih pantas jadi ayahku. Aku punya impian, aku punya keinginan dan cita-cita, dan jadi istri muda bukan termasuk dalam daftar keinginan aku. Asmi nyaris menangis membayangkan cowok-cowok ganteng yang berkiblat kepada idol Korea dalam berpenampilan. Asmi suka cowok bersih, ganteng, wangi, dan pastinya muda. Bukan seperti Tama yang mau dilihat dari sisi manapun terlihat seperti bapak-bapak. Tama terdiam. Pria itu menunduk sambil memainkan jari-jarinya, tidak menjawab sepatah kata pun atas apa yang dikatakan oleh Asmi. Gadis itu sebenarnya takut kalau Tama justru marah balik pada dirinya. Sudah marahnya? Tanya Tama. Asmi buang muka. Ikut saya sekarang. Kali ini ajakan itu tegas, membuat Asmi sedikit takut. Cepat, aku cuci muka dulu. Tama mengembuskan napas karena kesal.
Asmi berlalu menuju kamar mandi, mencuci muka, lalu mengikat rambutnya asal-asalan. Setelah itu, dia keluar dan segera mengikuti Tama. Kamu harus ingat, Asmi, semua anggota keluarga harus sarapan bersama setiap pagi. Asmi tidak menjawab meskipun dia tidak suka, namun dia takut kalau kata-katanya justru akan memancing amarah Tama. Mereka akhirnya sampai di meja makan. Tama mempersilahkan Asmi duduk di samping Sita karena tempat itu kosong. Di luar dugaan Asmi, sarapan di rumah Tama benar-benar banyak menunya. Dia mengabsen satu persatu makanan di meja. Ada telur dadar, nasi goreng, aneka lalapan, ayam goreng, telur balado, nasi putih, buah-buahan, juga roti, dan berbagai macam olesan. Asmi sampai bingung mau makan yang mana. Sementara itu, para istri Tama juga belum makan. Mereka menunggu. Kalian belum makan? Maaf menunggu, ucap Tama. Lalu pria itu memimpin doa. Semua terdiam dengan harapan masing-masing. Semoga hari ini berjalan lancar, ucap Tama penuh harap. Lalu mereka mulai mengisi piring masing-masing. Asmi masih diam sebelum kemudian Sita memberikannya mangkuk besar berisi nasi goreng. Terima kasih, ucap Asmi. Gadis itu segera mengisi piringnya. Lalu dia mengambil lalapan dengan alasan karena dekat dan mudah dijangkau. Dia sebenarnya malu juga. Mereka makan dalam diam, sambil sesekali mengambil makanan lain, minum. Meskipun demikian, Asmi dapat melihat kalau mereka saling memperhatikan satu sama lain. Diam bukan berarti cuek. Seperti ketika Mariana mengambil telur balado, dia juga mengambilkan untuk Aida. Aida mengangguk sambil memberikan senyuman. Yang juga membuat Asmi heran adalah penampilan mereka sepagi ini. Saat sarapan semuanya sudah terlihat rapi dan sangat wangi. Mereka memakai gaun yang terlihat mahal, anggun, dan sangat sesuai untuk masing-masing. Lalu mereka juga menata rambut dengan baik dan juga memakai make up. Sejak jam berapa mereka bangun dan bersiap? Melihat penampilan para istri Tama membuat Asmi merasa terbanting. Alih-alih duduk bersama di meja makan, dia malah merasa lebih pantas untuk bersama dengan para pelayan rumah. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.